Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Aisyah Purnama Nasution dari Pendidikan Bahasa Inggris, kelas G tahun 2023, dengan NIM 2231121036 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya terhadap mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Nah, langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu pengantar Pendidikan Pancasila. Pada poin pertama di bab ini adalah pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Nah, mata kuliah Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung pengembangan potensi siswa dalam pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan. Nah, untuk revitalisasinya semakin meningkat melalui forum ilmiah, menekankan pentingnya moral dan wawasan kebangsaan. Pendidikan ini membekali peserta didik dengan karakter yang kuat agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun negara. Kemudian slide selanjutnya menjelaskan tentang pendidikan dinamika pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan. Pengenalan nilai-nilai Pancasila dimulai pada tanggal 1 Juli 1947 dengan penerbitan Pidato Bung Karno. Setelah dekret presiden pada tahun 1959, metode pendidikan berubah untuk membentuk individu yang patriotik. Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila digunakan untuk legitimasi politik, sedangkan pada era reformasi digunakan untuk menghadapi tantangan seperti pluralisme, ideologi, dan krisis keteladanan kepemimpinan. Nah, meskipun demikian, pendidikan Pancasila tetap menjadi mata kuliah wajib dengan kurikulum pendidikan tinggi, dengan menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Nah, pada slide ini dijelaskan bagaimana pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting di era globalisasi yang penuh tantangan, terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Perkembangan teknologi dapat membawa dampak positif ataupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah penurunan moral. Nah, hal ini sudah banyak terjadi di Indonesia nih. Bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi, kasus perilaku konsumtif, dan lain sebagainya di Indonesia. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya eh, pendidikan yang menekankan bahwa nilai moral dan etika sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, di mata kuliah pendidikan Pancasila, tidak hanya mengajarkan tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan dapat membantu individu yang berakhlak dan berintegritas. Nah, dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan mereka. Nah, di slide ini dijelaskan tentang landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting di era globalisasi. Nah, di mana perkembangan teknologi dapat berdampak positif ataupun negatif. Saat ini banyak perilaku negatif seperti korupsi dan kekerasan yang menunjukkan penurunan moral di kalangan generasi muda. Pendidikan di Indonesia lebih fokus pada aspek keilmuan sehingga nilai moral sering terabaikan. Mata kuliah pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika serta kepedulian terhadap bangsa. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadi individu yang berakhlak dan mampu bersaing secara global. Selain itu, pendidikan ini juga membantu mahasiswa untuk mengelola diri dan orang lain sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan integritas ataupun identitas mereka sendiri. Nah, di slide ini dijelaskan tentang kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Mata kuliah ini memiliki visi misi yang jelas dan ruang lingkupnya juga jelas untuk menghindari tumpang tindih dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan Pancasila berperan penting dalam membangun karakter intelektual yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebinekaan. Sebagai bagian dari mata kuliah wajib umum, pendidikan ini mendukung tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk individu yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Selain mengajarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan ini juga membentuk karakter kebangsaan dan komitmen terhadap kemajuan bangsa. Nah, pada slide selanjutnya, visi misi pendidikan Pancasila. Nah, sudah dijelaskan bahwa visi misi pendidikan Pancasila adalah untuk membangun karakter pada generasi muda yang
berakhlak, bermoral, dan beretika, bertanggung jawab, dan dapat berpikir kritis sehingga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa maupun negaranya. Nah, untuk slide ini dijelaskan tujuan dan capaian penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, untuk kompetensi yang ingin dicapai meliputi kemampuan berpikir kritis dan sikap bertanggung jawab serta kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Selain itu, lulusan ataupun generasi muda di Indonesia diharapkan dapat menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani serta mandiri. Pendidikan ini juga berfungsi untuk memperkuat Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan demokratis, adil dan bermartabat. Nah, dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam masyarakat yang sejahtera. Nah, untuk slide ini dijelaskan menggali sumber historis, sosiologis, yudiris, dan politik pendidikan Pancasila. Untuk sumber historisnya, sejarah berfungsi sebagai guru kehidupan, mengajarkan nilai-nilai penting dari peristiwa sejarah seperti proklamasi kemerdekaan dan peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Mahasiswa diharapkan dapat memahami nilai-nilai luhur Pancasila sebagai warisan bangsa. Nah, untuk sumber sosiologis, pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk mengkaji struktur sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam, seperti tantangan yang dihadapi dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Untuk sumber yuridis, dalam konteks negara hukum, pendekatan yuridis menekankan pentingnya penegakan hukum dan pemahaman terhadap undang-undang untuk menjaga keadilan dan kedisiplinan masyarakat. Untuk sumber politiknya, mahasiswa diajak untuk menganalisis fenomena politik di Indonesia dan merumuskan solusi untuk mencapai kehidupan politik yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ruang lingkup materi mata kuliah pendidikan Pancasila ada pada kompetensi dasar yang berfungsi untuk pedoman dalam pengajaran. Nah, untuk kompetensi inti atau KI merupakan kemampuan generik yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional mencakup nilai spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini berfungsi sebagai dasar untuk mata kuliah wajib umum termasuk pendidikan Pancasila. Nah, untuk kompetensi dasar bersifat spesifik dan mendeskripsikan kemampuan yang terkait dengan substansi mata kuliah. KI 1 dan KI 2 dikembangkan secara koheren dan sebagai pendasaran aksiologis. Nah, untuk KI 3 dan KI 4 dikembangkan secara interaktif sebagai pendasaran ontologis dan epistemologis. Ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa dalam konteks pendidikan. Nah, teman-teman, pada slide ini saya membuat beberapa pertanyaan untuk melatih daya berpikir kritis kita. Sebagai generasi muda, kita juga harus memiliki daya berpikir kritis sehingga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak lari dari poin-poin penting Pancasila. Nah, bisa kita lihat di sini ada soal pilihan berganda. Di sini juga. Nah, sekian penjelasan dari saya terhadap bab 1 Pendidikan Pancasila. Semoga dapat dipahami. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.